Saudara-saudara, di video ini saya mau memberikan tanggapan terkait Giran Lumoindong yang viral karena apa yang dia sampaikan, yaitu terkait dia meminta transferan uang pada waktu yang katanya adalah perintah Roh Kudus. Sebelumnya, mari kita nonton videonya untuk jelasnya. Lihat di Isa, Tuhan memberkati. Saudara sudah menulis apa yang saudara mau Tuhan berkati. Saudara tuh mungkin pekerjaan, mungkin hutang kartu kredit atau cicilan atau apa, kontrakan, apapun itu yang saudara tulis. Nah, sekarang ingat ada dua ya, bukan cuma Tuhan berkati, tapi kita menabur. Sekarang saya mau saudara menuliskan nominal yang saudara akan tabur di kertas itu. Sebelum saudara tulis, pikir baik-baik. Maksudnya bukan pikir baik-baik. Saudara mungkin ngerasa gini, wah ini saudara yang saudara tabur harus sesuai dengan yang Roh Kudus gerakan. Sekali lagi, harus sesuai dengan yang Roh Kudus gerakan. Salah satunya gimana? Misalnya saudara ngerasa, waduh, saya disuruh tabur 3 juta. Besar banget, ini pasti suara setan. Enggak. Setan tidak akan pernah suruh saudara untuk nabur untuk pelayanan. Kalau saudara ngerasa itu suara setan, saudara salah. Berapapun nominal yang Roh Kudus taruh dalam hati saudara, yang ada di rekening saudara, berapapun nominal yang Roh Kudus sekarang kasih tahu saudara, saudara tulis sekarang. Saudara tulis nominal sekarang, saya akan tabur sedemikian. Sesuai dengan yang Roh Kudus perintahkan ya. Sesuai dengan yang Roh Kudus tuntun. Tulis sekarang dalam nama Yesus. Setelah saudara tulis, sekarang saya mau saudara angkat sama-sama kertasnya. Saudara lipat, jangan terlihat isinya. Angkat kertasnya, terlihat di kamera sama-sama. Ya, yang tulis di handphone dibalikkan supaya tidak kelihatan. Sama-sama. Kita akan nyanyi satu lagu tadi, dan saya akan mendoakan secara khusus setiap taburan benih saudara. Dan ini yang saya terima barusan. Saudara yang mau menabur ini, saudara transfer paling telat besok jam 2 siang. Paling telat besok jam 2 siang. Ini Tuhan jadi saksi saya. Ini tidak ada komunikasi sedikit pun sama Pastor Thomas, nggak ada urusan sama bank, nggak ada urusan apa-apa. Tapi Roh Kudus yang bilang sama saya, tabur sebelum jam 2 siang besok. Nah, saudara-saudara, sebenarnya kalau saya mau tanggapi, sebenarnya nggak ada yang salah dengan seorang hamba Tuhan mengajak atau meminta transferan untuk pelayanan gereja. Pendeta yang meminta untuk jemaat memberi persembahan itu adalah hal yang wajar. Mengenai kenapa ditransfer, seingat saya video itu muncul di saat COVID, di mana orang-orang itu masih was-was ya untuk berkumpul secara langsung, sehingga orang ya meminta transferan, bukan pemberian fisik, mengingat masih saat-saat pandemi. Dan setahu saya itu bukan persekutuan milik dari Giran Lumoindong, tapi Giran Lumoindong di situ sebagai seorang tamu pembicara untuk sebuah jemaat yang lain. Maka sebenarnya dari posisinya Giran ini, malah dia itu bisa dikatakan mulia karena bisa memberi semangat untuk jemaat orang lain memberi persembahan. Bukan untuk dirinya, tapi untuk gerejanya itu. Intinya, pendeta yang meminta untuk jemaat memberi persembahan itu hal yang sangat wajar. Yang jadi nggak wajar kecuali gereja tersebut bendaharanya istri pendeta dan gak ada pengelolaan uang yang jelas. Tapi selama itu adalah gereja yang menggunakan bendahara yang dipilih oleh para pelayan, ya, kemudian uangnya dikelola dengan baik, maka meminta atau mengajak jemaat memberi persembahan itu adalah hal yang sangat wajar dan bahkan praktikal, biblikal. Ya, Alkitab mengatakan itu, mengajar itu dalam Pertama Korintus 9 ayat pertama sampai 11. Di situ kalau kita baca dikatakan bagaimana kita harus menopang pelayanan. Ya, jika ada orang yang nggak mau memberikan persembahan kepada kerja Tuhan, maka orang itu nggak mengasihi Tuhan. Kemudian mengenai batas waktu transfer dan pemberian persembahan yang sudah ditentukan, itu juga bukan hal yang salah. Setiap gereja melakukan itu kok. Ya, setiap gereja buat seperti itu dalam rangka menyelesaikan sebuah proyek tertentu. Ada deadline-nya, ada waktu yang telah ditentukan. Bahkan tatkala gereja itu membuat batas waktu untuk penyelesaian janji iman, untuk
pelayanan gereja, supaya jemaat memberi persembahan dengan jumlah sekian dalam batas waktu tertentu. Jadi nggak ada yang salah juga dengan penentuan kapan waktu yang harus dikirim. Nah, mungkin yang menjadi keliru dari pendeta Geren kalau saya mau lihat adalah beliau mengklaim bahwa waktu transfer itu kemudian dikatakan oleh Tuhan secara langsung barusan lewat dirinya atau hatinya gitu ya. Dan kenapa itu salah? Yang pertama, karena kita nggak bisa memastikan bahwa itu benar-benar dari Roh Kudus atau bukan. Kalaupun itu kita mau kekeh mengatakan bahwa itu benar-benar dari Roh Kudus, maka saya kira lebih baik untuk tidak mengatakan seperti itu. Karena teman-teman, hal semacam ini itu akan memberikan kesan bahwa Roh Kudus itu memaksa kita melakukan sesuatu. Sedangkan pekerjaan Roh Kudus itu membuat seseorang dengan sukarela memberikan persembahan ataupun melakukan suatu hal untuk Tuhan. Ya, itu pasti Roh Kudus akan mendorong seseorang melakukannya dengan sukarela. Roh Kudus ini adalah Roh Allah. Dia bisa menggerakkan setiap pendengar saat itu untuk segera memberikan persembahan menurut waktu yang sesuai dengan dorongannya tanpa perlu Roh Kudus ngomong, hanya lewat Geren. Di situ itu memberi kesan bahwa seolah-olah Roh Kudus itu hanya bekerja lewat Geren Lumondo. Sedangkan kita tahu Roh Kudus itu sendiri telah dicurahkan oleh Allah ke dalam setiap hati orang yang percaya pada Yesus. 1 Korintus 12 ayat 3b. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi setiap orang yang percaya dan mengaku Yesus adalah Tuhan, itu adalah oleh Roh Kudus. Nah teman-teman, tindakan Geren yang mengatakan bahwa Roh Kudus berbicara kepadanya seperti itu, sekali lagi membuat Roh Kudus itu menjadi seperti sesuatu yang sangat eksklusif milik Geren seorang. Seharusnya Geren itu paham akan hal ini, dan di lain kesempatan tidak perlu berbicara seperti itu. Dan saya kira dia sudah gak akan pernah lagi ngomong seperti itu. Karena setiap orang dalam gereja adalah orang-orang yang memiliki Roh Kudus di atasnya, yang berkuasa membuat dia itu mendengar, memahami, dan melakukan firman Tuhan yang dikhotbahkan oleh pembicara di mimbar. Jadi sekali lagi teman-teman, meminta jemaat untuk memberikan persembahan atau mentransfer persembahan itu bukan hal yang salah. Yang kedua, mengatakan batas waktu untuk pemberian persembahan atau menetapkan deadline pemberian persembahan itu juga bukan hal yang salah. Tapi yang ketiga, mengaku bahwa Roh Kudus berbicara kepada saya supaya kalian transfer sesuai dengan waktu atau membawa-bawa nama Roh Kudus untuk supaya orang terdorong melakukannya dengan segera, saya kira itu nggak perlu, dan itu sangat nggak biblikal, bahkan bisa membuat orang itu berkesan salah dengan Roh Kudus. Artinya nanti ada orang-orang lain yang mau cari keuntungan untuk diri sendiri menggunakan nama Roh Kudus. Toh Geren pernah lakukan, bahwa Roh Kudus berbicara kepada saya. Atau ada jemaat awam yang berpikir bahwa Roh Kudus bisa berbicara langsung lewat otak. Dia melakukan hal-hal tertentu yang sebenarnya keliru, gak biblikal ya, dan dia bisa klaim itu Roh Kudus, padahal bukan. Karena kita gak tahu, ini hanya klaim pribadi. Jadi lebih baik gak usah bawa-bawa nama Roh Kudus, karena itu adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, ya, Allah yang Esa ini. Sekian video saya teman-teman, ya, sekiranya jelas. Tuhan berkati. Shalom.